Alhamdulillahilladzi yahdi man yasha'u bifadlihi ila siratim mustaqim wa yudhillu man yasha'u bi'adlihi wa hikmatihi 'anil nahjil qawim. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilaihi min kulli dhanbin wa astaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah bayyana asbabal huda wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu habibuhul mustafa wa rasuluhul mujtaba. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ulil albabi wan nuha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wastanna wa bi hudahu muqtada. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sungguh luar biasa. Nikmat diberikannya taufik kepada kita untuk bisa beramal solih yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerimanya dari kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah diiringi dengan zikir dan salat sunnah. Ini nikmat-nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari nikmat dunia. Ya, pada malam ini kita akan menyinggung pembahasan sebagai bentuk mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada ikhwah jamaah sekalian, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakir, dan berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Baik. Jadi di sini kita pilih judul Khaufus salaf minan nifaq. Ya, ketakutan, kekhawatiran para ulama salaf terhadap kemunafikan, terhadap sifat nifaq, ya. Jadi teladan kita para salaf, ya, mereka takut akan kemunafikan karena begitu bahaya, ya, begitu ngerinya sifat kemunafikan ini yang bisa menimpa dirinya ataupun orang lain. Ya, sifat takut ini ya merupakan sifat yang harus ada pada setiap muslim, khawatir. Sebagaimana disebutkan, ibadah itu memiliki 3 pondasi, 3 rukun. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, kemudian roja, rasa harap kepada Allah, dan khauf, rasa takut kepada Allah. Nah, jadi rasa takut ini adalah hal yang sepantasnya dimiliki oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Tidaklah ada yang takut kepada Allah, ya, kecuali, ya, tidak ada yang takut kepada Allah dari para hambanya kecuali al ulama, orang-orang yang berilmu. Ya, khasyah itu ketakutan kepada Allah yang dibangun di atas ilmu. Jadi dia ilmui Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, diketahui ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan dosa dan kemaksiatan akibat buruk dari perbuatan dosanya, maka dia pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmu. Jadi dibangun di atas ilmu. Sekarang ada perkara yang wajib, ya, yang seharusnya kita takuti karena para ulama kita, para salaf kita, ya, yang mana salaf artinya pendahulu. Para pendahulu kita yang terbaik telah khawatir dan takut akan sifat kemunafikan ini menjangkiti mereka. Baik, sebelumnya kita definisikan dulu nifak. Nifak atau kemunafikan, ya. Jadi dia secara syar'i, secara istilah syariat, mananya adalah izharul Islam wal khair wa ibtanul kufri wasyarr. Menampakkan keislaman ataupun menampakkan kebaikan tetapi menyembunyikan kekafiran dan keburukan, ya. Dia tampakkan zahirnya Islam, zahirnya orang yang baik, orang yang solih, tetapi dia menyembunyikan kekafiran ataupun dosa dan kemaksiatannya. Keburukannya dia, ya, sembunyikan dari khalayak ramai. Baik.
itulah juga ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Innal munafiqina humul fasiqun." Sungguhnya orang-orang munafik itu adalah al-fasiqun. Orang-orang fasik. Ya. Al-fasik itu adalah orang-orang yang keluar dari syariat. Orang-orang yang keluar dari syariat. Ya. Jadi dia keluar dari satu sisi untuk bisa masuk dari sisi yang lain. Ya, bersembunyi ya. Dari satu sisi supaya dia bisa muncul dari sisi yang lain. Baik. Bagaimana siapakah salaf kita? Siapakah pendahulu kita yang takut dengan kemunafikan ini, sifat kemunafikan? Ya, yang paling utamanya adalah Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah salaf kita, pendahulu kita yang terbaik. Ya, dalam hadis ya Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Beliau mengucapkan ini kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha sebelum meninggalnya. Dengan bisikan ini ya, dibisikkan kepada Fatimah, Fatimah sedih dan menangis. Rasulullah bersabda, ya fattaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbiri dan bersabarlah. Beliau hibur putri beliau ya. Setelah sebelumnya beliau sebutkan akan ya saya melihat dekatnya ajal saya. Kata beliau, maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salaf ana laki. Karena sungguhnya nikmas salaf, pendahulu yang terbaik adalah aku untukmu. Jadi Rasulullah SAW adalah salaf kita, adalah pendahulu kita di dalam Islam, di dalam iman, di dalam tauhid, di dalam ilmu, di dalam amalan, ya di dalam dakwah. Rasulullah SAW adalah imam kita, ya pendahulu kita yang terbaik. Ya, bagaimana ketakutan beliau terhadap kemunafikan? Beliau mengajarkan sebuah doa kepada kita. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kita harus khawatir terhadap sifat kemunafikan ini. Dalam hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, beliau salah satu doa beliau adalah Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati war riya. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari pertama dari kefakiran. Jadi beliau berlindung dari kefakiran. Kefakiran ya yang dengannya seorang hamba ya sampai bisa menjual agamanya. Ya. Boleh kita berlindung dari kefakiran. Kemudian wal kufri dari kekafiran. Berlindung kepada Allah dari kekafiran. Wal fusuk kefasikan, ya dari kemaksiatan. Wasyiqaq dari perpecahan, perselisihan. Wan nifaq. Nah ini. Beliau juga berlindung kepada Allah dari kemunafikan, sifat kemunafikan. Apa tadi? Dia menampakkan kebaikan, menampakkan perkara-perkara yang dipuji oleh orang lain, tetapi secara sembunyi-sembunyi dia menyembunyikan keburukan dan kemaksiatan. Wasum'ati warriya, dan juga beliau berlindung dari sum'ah. Sum'ah ini ketika beribadah ingin didengar oleh orang lain. Warriya ya ketika beribadah ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Ya ini Rasulullah SAW yang mengajarkan doa ini. Bagus kita baca. Ya kita ingat Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was-sum'ati war riya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kefakiran, dari kemiskinan, dari kekafiran, dari kefasikan, dari perselisihan, dari kemunafikan, dari sum'ah dan dari riya. Baik. Kemudian kita lihat orang-orang terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Dan sahabat beliau yang paling utama, paling terbaik adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Mungkin ada di antara ikhwah yang bisa menyebutkan nama asli beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu itu gelar. Abu Bakar kunyah, gelar beliau. As-Siddiq ya gelar beliau juga. Ada nama asli beliau. Pernah dengar ya? Kita? Ada yang pernah dengar nama asli beliau? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu bapaknya Bakar. Bakar itu yang awal atau pemula, seperti ya
Seingat saya di antara tafsirannya karena beliau awal masuk Islam, ya, pertama kali masuk Islam, Bakar, yang masih di awal-awal, ya. Eh, Nama beliau adalah Abdullah bin Utsman, ya, Abdullah bin Utsman, ya. Utsman ini bapak beliau dikenal dengan juga Abu Kuhafah, Abu Kuhafah. Jadi beliau bisa disebut Abdullah bin Abi Kuhafah, Abdullah bin Abi Kuhafah. Abdullah anaknya Abu Kuhafah, yang mana Abu Kuhafah namanya Utsman, ya. Beliau digelari As-Siddiq. As-Siddiq karena beliau betul-betul, ya, jujur dan membenarkan, ya, cepat dalam membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang sangat tinggi tingkat keimanannya. Beliau takut akan kemunafikan menimpa beliau, ya. Disebutkan dalam hadis, ya, dari Handhalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu, sahabat juga. Beliau berkata, "Laqiyani Abu Bakar faqala kaifa anta ya Handhalah?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjumpai saya, ya. Kemudian bertanya kepadaku, "Bagaimana keadaanmu wahai Handhalah?" Seperti kita biasa, ya, menyapa, "Bagaimana kabar Anda?" Ya. Kata Handhalah, kabarnya bukan bilang baik, alhamdulillah bi khair. Dia bilang nafaqo Handhalah. Handhalah telah menjadi munafik. Jadi dia ucapkan begitu, ya. Padahal Handhalah ini sahabat Rasulullah, orang Islam, Muslim. Katanya Handhalah berubah jadi munafik. Langsung Abu Bakar radhiyallahu anhu mengucapkan, "Subhanallah, ma taqul?" Subhanallah, Maha suci Allah. Apa yang kamu katakan tadi? Ya, kenapa kamu menyebut dirimu menjadi munafik? Kata Handhalah radhiyallahu anhu, "Qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu 'ain." Ya. Kami atau kita ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengingatkan kepada kita neraka, tentang surga, ya, sampai-sampai surga neraka itu di depan mata kita. Seakan-akan, ya, sampai-sampai seakan-akan surga dan neraka itu berada di depan mata kita karena begitu dahsyatnya, ya. Rasulullah SAW menyebutkan sifat-sifat surga dan sifat-sifat neraka. Ya, jadi saat itu mereka semangat sekali, tingkat keimanannya tinggi, semangat untuk beramal solih, semangat untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Ya, kemudian kata beliau, fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wad dhai'at fanasina katsira. Akan tetapi ketika kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita pun bergabung, ya, bersama-sama lagi dengan berkumpul dengan istri-istri kita, anak-anak kita dan kesibukan kita, ya, apakah itu harta kita, apakah pekerjaan, ya, kesibukan-kesibukan duniawi, fanasina katsiran. Kita pun menjadi lupa banyak dari perkara akhirat, dari perkara surga tadi, perkara neraka, perkara-perkara yang mendekatkan ke surga, perkara-perkara yang dengannya kita hindari neraka, ya. Banyak yang kita lupa, kata beliau. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, "Fa wallahi inna lanalqa misla hada." Nah, ini kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka demi Allah, sesungguhnya kami juga menemui yang semisal dengan itu. Maksudnya beliau juga merasakan hal yang seperti itu. Berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu juga merasakan. Ya, jadi maksud beliau tadi munafiknya bukan beliau berubah menjadi munafik, menjadi kafir. Ya, menyembunyikan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Enggak, tapi karena tingginya rasa khawatir mereka. Sampai-sampai, ya, perasaan ketika kita beda di majelis taklim, majelis ilmu di sisi Rasulullah SAW dengan di luar, di rumah, dengan pekerjaan kita itu beda saja tingkat keimanan kita. Seakan-akan itu mereka sudah anggap itu sudah munafik. Ya, seakan-akan itu sudah kemunafikan. Jadi ketika di majelis taklim, majelis ilmu bersama Rasulullah SAW, tingkat keimanan itu luar biasa. Dengar ayat-ayat, dengar hadis, ya. Tapi pas sudah di luar, sibuk dengan dunia, sibuk dengan keluarga, Masya Allah. Itulah begitu khawatirnya para sahabat. Abu Bakar juga merasakannya. Ya, kita sekarang juga merasakannya, kan? Kita juga merasakan. Ya, beda sekali kita sekarang di majelis ilmu, majelis taklim. Ya, walaupun jelas siapapun kita yang menyampaikan jelas di bawah Rasulullah SAW. Tapi kita rasakan bedanya. Di majelis ilmu ada ketenangan, kita dengarkan ayat, dengarkan hadis, ada faidah. Di luar banyak kita lupa. Walaupun kadang teringat, ya, banyak kita lupa dari perkara-perkara akhirat. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga merasakan seperti itu. Kata beliau, ya, fantolaktu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Handhalah, saya pun dan Abu Bakar radhiyallahu anhu berangkat,
ya, sampai kami masuk ke majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya katakan, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah, ya Rasulullah. Saya katakan, kata beliau, Hanzalah telah menjadi munafik wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, wa madzaka? Bagaimana itu? Engkau menyebut dirimu berubah menjadi munafik? Ya. Kata beliau, ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu ain. Wahai Rasulullah, kami ketika bersamamu, berada di sisimu, engkau mengingatkan kepada kami neraka dan surga sampai seakan-akan surga neraka itu berada di depan mata kami. Fa idza kharajna min indika afasna al-azwaja wal aulada wad dhai'at nasina katsira. Ya, maka ketika kami keluar dari sisimu, kami pun berkumpul kembali dengan istri-istri dan anak-anak kami serta kesibukan dunia kami pun banyak lupa tentang perkara akhirat. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la sahafathukumul malaikatu ala furushikum wa fi turukikum." Ya. Kata Rasulullah SAW bersumpah, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya seandainya kalian terus-menerus dalam keadaan yang kalian berada di atasnya ketika bersamaku. Jadi tingkat keimanannya sungguh luar biasa. Ingat terus surga, ingat neraka, semangat beramal soleh. Kalau kalian keadaannya seperti itu terus, wafid dzikr, demikian pula ketika kalau itu sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz, ditulis di Lauhul Mahfuz ya, maka para malaikat akan datang salaman dengan kalian. Para malaikat akan musafah, melakukan salaman di kasur-kasur kalian, di tempat-tempat tidur kalian, di rumah-rumah kalian, dan di jalan-jalan kalian. Maksudnya apa? Para malaikat akan turun, sudah sama dengan makhluk yang lain. Sudah sama tingkat kalian, level kalian dengan para malaikat, sama sudah. Kalian akan salaman dengan mereka di rumah-rumah kalian sendiri, di jalan-jalan. Karena keimanannya sudah sangat luar biasa. Kalau begitu terus keadaannya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan. Akan tetapi wahai Hanzalah, satu saat ada saatnya untuk taat, satu saat ada saatnya untuk yang lain. Seperti tadi, sibuk dengan urusan keluarga, dengan urusan dunia, itu masih wajar. Masih wajar. Itu belum termasuk kemunafikan. Ada saat-saatnya. Jadi tidak selamanya level keimanan kita itu sama terus. Sama terus seperti imannya para malaikat, tidak. Tapi ada saat keimanan kita tinggi, ada saatnya kita tersibukkan dengan perkara-perkara dunia, dengan keluarga, dengan anak, dengan pekerjaan kita. Baik. Jadi di sini Hanzalah radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan tadi, saya berubah menjadi munafik. Kata Al-Harawi, salah seorang ulama menafsirkan, kata beliau maknanya adalah beliau takut kalau saja beliau itu menjadi orang yang munafik. Yang mana muncul rasa takut di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu nampak bersamaan ketika mereka muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berpikir tentang akhirat, iqbal alal akhirah, juga fokus untuk akhirat. Ketika keluar dan sibuk dengan istri, anak, dan kehidupan dunia, berubah keadaannya. Jadi beliau takut itu saja sudah menjadikan beliau munafik. Kata beliau, wa aslun nifaqi idharu ma yaktumu khilafahu minasyarr. Dan asal kemunafikan adalah menampakkan apa yang dia sembunyikan dari yang menyelisihi kebaikan tersebut, yang dia tampakkan berupa keburukan. Dia menampakkan apa yang disembunyikan, lawannya dari keburukan. Jadi dia sembunyikan keburukan, dia nampakkan kebaikan. Maka beliau khawatir menjadi munafik. Maka beliau menjadi khawatir. Jadi karena rasa perbedaan itu saja, perbedaan rasa di dalam hatinya, kenapa kita tidak setakut ketika di majelis Rasulullah SAW? Jadi seakan-akan kita ini takutnya hanya di majelis Rasulullah SAW saja. Berarti kita sembunyikan rasa takut tersebut. Kita tampakkan rasa takut itu dari majelis Rasulullah SAW. Tapi di luar majelis kita seakan-akan nggak takut, gitu ya. Seakan-akan nggak takut dengan
neraka, dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dengan akhirat. Ya, beda. Nah, maka Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada mereka bahwa itu bukanlah kemunafikan. Ya, dan mereka tidak dituntut untuk terus-menerus dalam keadaan seperti itu. Ya. Maka Rasulullah menyebutkan tadi sa'ah. Jadi ada satu saat, ada satu waktu kalian dalam level keimanan tinggi. Misalnya dalam sholat, ya, dalam majelis ilmu, ketika beribadah, ketika membaca Al-Qur'an secara umum, ya. Adapun di saat lain yang mungkin saja kita ya tidak seperti itu. Baik. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala mengatakan, ketika telah ya tertanam di dalam diri para sahabat bahwasanya kemunafikan itu adalah berbedanya, ya, berselisihnya antara yang nampak dan yang tersembunyi. Ya, mereka yakini, ya, sudah mereka tertanam dalam diri mereka. Kemunafikan itu adalah berbedanya antara yang dinampakkan dan yang disembunyikan. Maka sebagian mereka takut jiwanya, ya, takut terhadap dirinya. Jika kehadiran hatinya, kekhusyuan hatinya itu berubah, ya, ketika mendengarkan zikir, ya, ketika mendengarkan peringatan, ya, mereka takut, ya, jadi keadaan hatinya kan tadi tinggi keimanannya, kekhusyuannya, kelembutannya, ketika mendengarkan ilmu, ya, mereka takut keadaan ini berubah ketika mereka sudah kembali ke urusan-urusan dunia, sibuk dengan keluarga, anak-anak, dan harta. Mereka takut itu menjadi hal yang menyebabkan mereka menjadi orang munafik. Masya Allah, ini luar biasa, ya, para sahabat Rasulullah SAW. Ini pertama Abu Bakar, ya, Hanzalah radhiyallahu anhu, ya, yang pertama menyampaikan, ya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengikrar, beliau, ya, saya juga begitu. Berarti begitu takutnya para sahabat tentang kemunafikan. Kemudian orang kedua terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu yaitu Umar radhiyallahu anhu, ya. Beliau juga takut sekali akan kemunafikan. Jadi ketika ada orang meninggal dunia di zaman Umar radhiyallahu anhu ketika beliau sudah jadi khalifah, ya, jika beliau dipanggil untuk mensolati, beliau keluar, ya, beliau keluar ingin mensolati, tapi beliau, ya, beliau singgah dulu kepada sahabat yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah SAW, orang yang memegang rahasia Rasulullah SAW, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini beliau, ya, mengantongi nama-nama orang munafik dari Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama orang munafik di Madinah, diberitahukan hanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya. Hudzaifah, ya, ini mengetahui berarti orang-orang munafik di Madinah. Kalau ini, jadi ketika ada orang meninggal, Umar singgah dulu. Ya, tanya dulu sama Hudzaifah. Kemudian Hudzaifah mengatakan, "Ijlis ya Amirul Mukminin, fa innahu min ulaik." Duduklah wahai Amirul Mukminin, karena sungguhnya dia termasuk mereka. Ya, maksudnya Umar tahu, Hudzaifah tahu bahwasanya orang yang meninggal ini orang munafik. Jadi maksudnya duduk enggak usah ikut sholat. Duduk enggak usah ikut sholat. Ya. Masya Allah, ya. Nah, jadi karena takutnya Umar, ya, beliau mengatakan, "Nasyattuka billah." Saya memohon kepadamu, saya bertanya, ya, bahkan yang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya kepadamu dengan bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, "Ana minhum," apakah aku termasuk dari mereka? Jadi Umar sendiri takut, apakah aku ini disebut enggak namaku oleh Rasulullah SAW sebagai orang munafik? Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, "La wala ubri ahadan ba'dak." Tidak, ya. Dan saya tidak akan melepaskan, ya, tidak akan, dalam lafaz lain, uzaki, saya tidak akan mentazkiyah, merekomendasi seorang pun setelahmu. Maksudnya beliau ini, karena Umar sudah minta betul-betul kepada beliau untuk diberitahu, beliau bocorkan, hanya Umar saja. Ya, Umar bukan dari golongan orang munafik. Kata beliau, tapi saya tidak akan lagi, kalau ditanya lagi saya tidak akan bocorkan lagi siapapun, ya. Ya. Jadi ini takutnya Umar radhiyallahu anhu, ya, orang yang sangat cinta, sangat dekat dengan Rasulullah SAW, salah seorang mubasysyirina bil jannah, ya, 10 yang diberikan kabar masuk surga. Kabar gembira pasti masuk surga. Ya, bersama tadi Abu Bakar juga, ya, radhiyallahu anhu. Beliau takut bahwa dirinya termasuk orang-orang munafik. Baik, kemudian
salah seorang tabi'in menyebutkan bagaimana secara umum para sahabat takut akan kemunafikan. Kata beliau, ini Ibnu Abi Mulaikah. Kata beliau, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsih. Ya, saya menjumpai 30-an sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka itu takut akan kemunafikan terhadap dirinya. Jadi semuanya takut. Ya, kalau mereka itu termasuk orang-orang munafik. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya dia berada di atas imannya Jibril dan Mikail, sama imannya dengan level malaikat. Tidak ya? Baik. Jadi mereka semua merasa khawatir, takut keimanannya itu ya tidak sempurna atau tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dianggap orang takut kalau mereka termasuk golongan orang munafik. Ya, karena keimanan itu dari sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita, ya iman itu bertingkat-tingkat, ya kan? Dia bertambah, ya imanun qaulun wa amal. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu wa amalun bil jawarih wal arkan. Ucapan dengan lidah, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Nah, setiap orang kan pasti berbeda-beda. Tingkat keyakinannya dalam hati setiap orang setiap kita beda. Amalan yang kita ucapkan dengan lidah kita beda-beda. Baca Al-Qur'annya, dzikirnya, ya, salatnya, amalan anggota badannya juga berbeda-beda. Ya. Jadi dia terkait dengan amalan. Ya, yazidu bi taatir rahman. Dia itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Semakin dia taat kepada Allah, semakin bertambah imannya. Wa yanqusu bi taati syaitan, dan semakin berkurang kalau dia taati syaitan. Taati jiwa hawa nafsunya, ya, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berkurang keimanannya. Ya. Jadi kalau orang-orang Khawarij, ya, Khawarij yang awal, mereka meyakini keimanan itu satu. Kalau berkurang, maka berkurang seluruhnya. Kalau makanya mereka berpendapat kafirnya orang yang melakukan dosa besar. Karena kalau sudah melakukan dosa besar, otomatis apa? Dosanya langsung Islamnya langsung cacat. Lakukan dosa besar, Islamnya cacat karena hanya satu, keimanannya satu, imannya cacat, langsung rusak seluruhnya. Nah, ini keyakinan orang munafik. Orang Khawarij, ya, Khawarij. Karena keimanan satu. Ya, kemudian lawannya itu Murji'ah. Yang mereka mengatakan amalan itu tidak termasuk keimanan. Jadi iman itu cukup dalam hati. Iman itu cukup dalam hati. Ya. Karena keimanan itu satu, kata mereka, satu juga. Ya, dia tidak bertambah, tidak berkurang. Pokoknya sama semua. Level keimanan itu orang itu sama semua. Ya. Karena amalan itu tidak menambah keimanan. Imanannya ya itu cukup yang dalam hatinya, adapun amalan tidak menambah keimanan. Bahkan yang paling ekstrim di antara mereka menganggap Firaun itu beriman. Ya, Firaun itu beriman. Bahkan ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, Firaun itu sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggalnya, sebelum apa? Tenggelamnya. Ya. Jadi ada yang menganggap Firaun itu sudah beriman. Tapi Allah batalkan, ya. Allah sebutkan. Maksudnya dalil itu ya tidak dia dalil itu dalam dalil itu sendiri, ya. Ya tidak teranggap lagi keimanannya Firaun. Ya karena sudah sampai di kerongkongannya. Nyawanya sudah sampai di kerongkongannya. Baik. Jadi keimanan Ahlus Sunnah tentang keimanan, keyakinan mereka, iman itu tidak satu level semuanya. Keimanan Nabi jelas beda, keimanan para malaikat jelas berbeda dengan yang lainnya. Baik. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, sesuai dengan keimanan hamba dan ilmunya, ya, tentang perkara agama ini, maka demikian pula takutnya, ya, kekhawatirannya jangan sampai dia termasuk orang-orang munafik. Oleh karena itu, tadi ya, karena keimanan para pemimpin kita, para pendahulu kita, yaitu para salaf kita, itu sangat tinggi keimanannya, maka kekhawatiran mereka pun sangat tinggi juga. Ya, itulah ya. Karena keimanan mereka tinggi, Abu Bakar, Umar, Rasulullah SAW sendiri tadi khawatir terhadap kemunafikan karena keimanan mereka tinggi. Ya, ketinggian keimanan mereka itulah yang menyebabkan mereka semakin takut akan kekafiran, akan kemunafikan. Jadi semakin tinggi level keimanannya, makin takut akan kemunafikan. Ya, bukannya malah merekomendasikan diri. Ya, merekomendasi ujub, wah pasti saya ini masuk surga. Ya, pasti saya ini ya sudah diampuni dosa-dosa saya. Pasti saya
Ya tidak mungkin saya melakukan kesalahan. Ya naudzubillah ya. Apalagi dia merekomendasikan orang lain. Ya selain Rasulullah SAW ya tidak bisa merekomendasikan orang lain. Sebagaimana yang kita biasa baca ya, ada meme-nya. Ya, ada tokoh yang mengatakan kalau saya diizinkan masuk surga, ya saya tidak akan masuk surga dulu sampai anggota ini masuk surga duluan. Anggota ormasnya ya, yang penjaganya itu. Ya, seakan-akan mereka sudah ya pasti masuk surga dan bisa memasukkan orang lain ke dalam surga. Ya. Jadi semakin tinggi keimanannya, seharusnya dia makin khawatir akan dirinya tertimpa oleh kemunafikan. Jadi para sahabat 30-an orang. Jadi seakan-akan ini ya Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan para sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah yang paling utamanya ya Aisyah, saudari beliau itu Asma binti Abu Bakar, kemudian sahabat istri Rasulullah juga Ummu Salamah, kemudian Abdullah yang empat itu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Ibnu As, Abu Hurairah, Uqbah bin Al-Haris, Miswar bin Makhramah. Nah, ini para ulama dari kalangan para sahabat semuanya takut akan kemunafikan. Kemudian yang tidak beliau temui ya hanya seumuran, yaitu maksudnya beliau temui sezaman, satu zaman, tapi beliau tidak temui meriwayatkan dari mereka Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya semuanya itu mereka ya memastikan bahwa mereka takut akan kemunafikan mereka di dalam amalan-amalan. Tidak ada yang menukil dari mereka bahwasanya mereka menyelisih hal tersebut. Kan tidak ada yang bilang saya tidak takut akan kemunafikan, iman saya itu sudah level tertinggi misalnya kan. Saya tidak ada takut kemunafikan, itu tidak pernah ya. Maka ini seperti ijma, sudah ya, ijma dari kalangan para sahabat. Ya. Ijma dari kalangan para sahabat. Yang demikian kata beliau karena seorang yang beriman itu kadang muncul pada ya amalannya apa-apa yang mencacatinya, yang merusaknya dari perkara-perkara yang ya menyelisih keikhlasan. Ya, dari perkara yang menyelisih keikhlasan. Jadi semua orang khawatir amalannya itu banyak amalan yang dilakukan apakah semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah semuanya bersih dari riya? Ya, apakah semuanya bersih dari rasa ingin dipuji, disanjung orang? Apakah semuanya pasti ikhlas? Ya. Jadi seakan-akan ijma. Jadi kalau ijma itu para sahabat semuanya takut, berarti seharusnya itu perkara yang seharusnya para pengikutnya, yaitu kita ini orang Islam, harusnya juga memiliki rasa takut tersebut. Kata beliau, wala yalzam min khaufihim min dzalika wuqu'uhum minhu. Dan tidak harus dari takutnya mereka dari perkara munafik ini, kemunafikan, mereka maksudnya terjatuh di dalamnya. Enggak. Ya enggak harus dari ucapan mereka saya takut akan kemunafikan. Bukan berarti mereka memang sudah pernah melakukan kemunafikan. Enggak ya. Ya, enggak harus ucapan mereka takut akan kemunafikan, bukan bermaksud bukan keharusannya mereka sudah pernah jatuh ke dalamnya. Ya, akan tetapi itu kata beliau bal dzalika ala sabilil mubalaghah minhum fil wara'i wat taqwa. Akan tetapi hal tersebut muncul dari mereka sebagai bentuk mubalaghah. Ya. Mubalaghah itu mirip majaz hiperbola. Ya, majaz hiperbola seperti apa? Berlebih-lebihan lah. Ya, karena takutnya itu ya berlebih-lebihannya atau kesungguhan mereka di dalam wara', kehati-hatian dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Ya, jadi karena tingginya keimanan mereka tadi, ketakwaan mereka, kewaraan mereka, sampai-sampai mereka berucap, mereka ya takut takutnya dalam hati, tapi sampai terucap seperti tadi Hanzalah, sampai terucap Hanzalah berubah menjadi munafik itu karena apa? Tingkat ketakwaan dan keimanannya ya. Baik, ucapan para ulama salaf yang lain. Salah seorang tabi'in, Ibrahim At-Taimi. Beliau mengatakan, "Ma aradtu qauli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziba." Ya. Saya memperhadapkan ucapanku dengan amalanku kepada amalanku. Jadi beliau mau cocokkan, bandingkan antara ucapan-ucapannya dengan amalannya. Ya, tidaklah aku tampakkan, ya, tidaklah aku perhadapkan ucapanku dengan amalanku kecuali saya khawatir saya ini sebenarnya orang yang mendustakan. Maksudnya mendustakan tidak cocok ini. Saya berucapnya ucapan kebaikan ya, ulama menyampaikan hadis, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan kebaikan dengan amalannya beliau sendiri. Ya. Jangan-jangan saya ini mukadzib, saya ini mendustakan sebenarnya.
Ya, misalnya tidak sama antara ucapan saya dengan amalan saya. Ya, masya Allah ya, begitu khawatirnya. Ya, seakan-akan amalan beliau pun ya tidak mungkin. Beliau hanya mengucapkan saja ya, menyampaikan saja, tapi beliau tidak beramal. Pasti beliau juga beramal. Tapi beliau bandingkan ucapan dengan amalannya, beliau khawatir amalan beliau itu ya seakan-akan ya mendustakan ya ucapannya. Baik. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, ma khawafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Ya. Tidak ada yang khawatir, yang takut terhadap kemunafikan kecuali orang yang beriman. Masya Allah. Ya. Jadi orang yang khawatir takut akan menafikan, tidak ada yang takut kepadanya kecuali orang yang beriman. Jadi itu indikasi dia beriman ketika dia takut akan kemunafikan. Dan tidak ada yang merasa aman darinya illa munafik, kecuali dia memang orang munafik. Gitu ya. Wala aminahu, tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia memang orang yang munafik. Na'udzubillahi minan nifaq. Baik. Kemudian dinukil oleh Ibnu Rajab alhamdulillah taala ucapan tabi'in Al-Ja'ad Abu Utsman. Ya, kata beliau, saya berkata kepada Abu Raja Al-Utaridi, apakah engkau menjumpai ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka khawatir takut akan kemunafikan? Kata beliau, iya. Inni adraktu bihamdillahi minhum sadran hasana. Saya menjumpai dengan segala puji bagi Allah dari kalangan para sahabat itu sadran hasana. Jadi generasi awal para sahabat yang baik. Saya jumpai mereka. Naam syadidan. Beliau ulang-ulang ya. Betul, sangat luar biasa takutnya mereka terhadap kemunafikan. Betul, sangat takutnya mereka akan kemunafikan. Sangat luar biasa ketakutannya. Dan beliau itu juga bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian kata Ibnu Rajab alhamdulillah taala, di antara para sahabat yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan doa perlindungan dari kemunafikan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan Hudzaifah, Abu Darda, Abu Ayyub Al-Ansari. Adapun dari kalangan tabi'in dinukil itu banyak, kata beliau. Ibnu Sirin mengatakan, ma alayya syai'un akhwafu min hadhil ayah. Ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ibnu Sirin ini Muhammad bin Sirin mengatakan, tidak ada satupun ya yang lebih menakutkan aku, tidak ada satupun yang lebih menakutiku. Tidak ada satupun yang lebih menakutkanku, ya, sesuatu yang sangat menakutkan, tidak ada yang lebih hebat dibandingkan ayat ini. Jadi beliau takut akan ayat ini. Perkara yang menakutkan itu tidak ada apa-apanya. Ayat ini yang paling beliau takuti, yaitu wa minan nas, di antara manusia may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang berkata, saya beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Akan tapi wa ma hum bimumin, Allah katakan, akan tapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, khawatirnya apa? Kita semua kan mengatakan amanah billah, beriman kepada Allah. Jangan-jangan kita ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bimumin. Ya. Tetapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Jadi masya Allah ya, ketakutan mereka, takut ayat itu beliau yang dimaksud. Ya. Takut ayat tersebut yang dimaksudkan adalah beliau. Ya ini ya, ulama-ulama salaf kita dulu, mereka ketika membaca ayat atau mendengar ayat, mendengar hadis, mereka langsung tunjukkan kepada diri mereka sendiri. Ya, walaupun misalnya ayat itu untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang munafik, mereka khawatir diri mereka, tunjukkan kepada diri mereka. Adapun kita, kalau baca ayat, baca tafsir, cerita tentang Bani Israel, cerita tentang umat terdahulu, ya kita, ya seakan-akan ya itu sudah untuk umat-umat terdahulu, bukan kita. Ya, padahal itu juga tertuju kepada kita. Baik. Kemudian Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah taala mengatakan, kullu ayatin fil Qur'ani fiha dzikrun nifaq akhwafuha ala nafsi. Setiap ayat dalam Al-Qur'an yang padanya disebutkan tentang kemunafikan, saya takut itu ya menimpa diriku. Ya, saya takutkan itu ada pada diriku. Wa qala Muawiyah bin Qurrah, kana Umar yakhshahu wa amanuhu ana. Kata beliau, Umar radhiyallahu anhu dulu takut akan kemunafikan. Apakah saya akan merasa aman, merasa ya tidak takut terhadap kemunafikan? Ya, masya Allah ya. Jadi bandingkan, Umar saja takut, apalagi saya katanya. Ini para ulama masih dekat zamannya dengan para sahabat.
ya, berjumpa dengan para sahabat. Apalagi kita sekarang, masya Allah jauh sekali ya. Tapi kita seakan-akan ya orang yang terbaik sudah dengan ibadah kita, dengan ilmu kita, kesolihan kita, kita ya dengan sholat 5 waktu saja kita sudah luar biasa. Ya, kadang ya muncul rasa apa? Meremehkan orang-orang yang belum bisa menjaga sholat 5 waktunya, 5 kali sehari semalam. Ya, apa kalau kita sudah berjamaah, kita meremehkan orang-orang yang belum bisa berjamaah, yang sholat di rumah saja. Apalagi yang belum sholat, ya. Padahal kita semua tidak ada yang jamin ya. Dengan amalan kita tersebut, kita akan sampai istiqomah sampai akhir. Ya. Termasuk ini ya, kita khawatir. Ini kekhawatiran dari dicabutnya keimanan dan dimasukkannya kemunafikan dalam diri kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sebutkan kemunafikan ini sungguh luar biasa. Di surah Al-Baqarah, di surah An-Nisa, di surah At-Taubah, di surah Al-Ahzab, di surah uh, Al-Mumtahanah, bukan Al-Mujadalah. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu surah khusus ya tentang orang-orang munafik, yaitu surah Al-Munafikun. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, kita khawatir sekali ini ya. Kita khawatir dengan keimanan kita yang lemah, dosa-dosa yang kita yang banyak. Kita ya jangan sampai merasa mengklaim karena kita sudah ya istiqomah terus sampai akhir, tapi kita terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan ya, dihindarkan dari berbagai bentuk kekafiran, kesyirikan, kemurtadan, kemunafikan, dosa dan kemaksiatan. Ini ya sangat penting sekali doa dan seperti ini ya. Kemudian Imam Ahmad mengatakan ya, ma taqulu fi man la yakhafu nifaq ala nafsih. Apa yang kau katakan terhadap orang yang tidak khawatir akan kemunafikan pada dirinya? Kata beliau, wa may yamanu ala nafsihi nifaq. Beliau ingkari kata tersebut ya. Beliau tanyakan, bentuk pertanyaan mengingkari. Adakah orang yang tidak takut kemunafikan terhadap dirinya? Gitu ya. Ya pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang tidak takut terhadap kemunafikan? Beliau heran, adakah orang seperti itu? Adakah orang yang merasa aman dari kemunafikan? Ya, jadi apa? Karena tadi seperti kata Hasan Al-Basri tadi, ya tidak ada yang khawatir terhadap kemunafikan kecuali dia beriman. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia memang orang munafik. Ya, kalau orang beriman pasti ada rasa khawatir terhadap kemunafikan. Ya, di antara doa ya, para sahabat yang dinukil dari para sahabat, mereka mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Bagaimana itu? Ditanyakan bagaimana khusyuknya munafik itu? Kata beliau, ayyaral badana khusyan wal qalbu laysa bi khusy'. Ya, dia lihat badannya sudah khusyuk. Dia sendiri ya rasakan, salatnya khusyuk, ya ibadahnya khusyuk, baca Al-Qur'annya khusyuk, ketika puasa khusyuk, ya. Badannya khusyuk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Ya, hatinya tidak khusyuk. Jadi ini mereka khawatir terhadapnya. Beliau jadikan dalam doa, ya Allah, sungguhnya aku khawatir, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Jadi badannya yang zahir kita sendiri lihat, badan kita ini khusyuk, ya. Tapi hati kita kemana-mana. Hati kita ya pikirkan yang lain, macam-macam yang dipikirkannya, bukan bacaan sholat, bukan gerakan sholat, bukan pengagungan kepada Allah. Tidak ada rasa muncul rasa cinta, rasa harap, rasa takut, ya doa, istighfar dalam sholat, kemana-mana pikiran. Ya masya Allah ya, kita ini banyak sekali travelingnya ya. Ketika sholat itu macam-macam sudah teringat semua perkara yang dilupa. Ya. Bahkan ada ya ada yang mengatakan ya, dinukil ustadz kita ya, ada yang mengatakan kalau lupa sesuatu sholat saja. Kalau lupa sesuatu mau ingat dia sholat, nanti teringat sendiri atau dibisiki sama setan ya. Ingat barang ini tadi kunci di mana taruhnya, tadi HP di mana, pas sholat muncul pikiran tersebut. Ya, Allah alam ya, ini benar atau tidaknya. Ucapan tersebut maksudnya benarnya apakah disuruh sholat? Tapi bukan itu maksud kita sholat ya. Kalau sholat ya khusyuk, dicoba khusyuk. Tapi kalau teringat muncul ya dengan sendirinya, bukan kita usahakan. Kita sholat tapi memang sengaja dicari di apa? Diingat-ingat indikasinya tadi di tangga, di motor, diingat-ingat setelah sholat. Ya itu namanya sengaja
masih mengingat-ingat. Tapi kalau dia sholat khusyuk, ya dalam sholat yang sunnah atau sholat wajib, ya dia tidak sengaja ingin mengingat perkara tersebut. Kalau tiba-tiba muncul, ya tidak masalah insya Allah ya. Kalau tiba-tiba teringat. Tapi kalau diusahakan diingat-ingat, nah ini khawatir ya. Di badannya saja khusyuk, tapi hatinya tidak khusyuk. Baik. Ya Masya Allah, banyak bacaan ulama yang lain ya. Tapi karena waktu membatasi kita, ya ada lagi beberapa ucapannya saya bacakan. Nah masalah ya, kita lanjutkan sedikit ya. Ya. Kata beliau, Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah ta'ala, "Walladzi nafsi biyadihi ma aminahu abdun, ma amin abdun ala imanihi illa sulibah, aw intuzi'a minhu fayafqiduh. Walladzi nafsi biyadihi mal imanu illa kal qamis." Ya. Yataqammassuhu marrah wa yad'u ukhra. Ya. Kata beliau, demi Allah yang jiwaku bertangannya, tidak ada yang merasa aman, tidak ada seorang pun hamba yang merasa aman terhadap keimanannya. Maksudnya imannya itu ya tidak akan menjadi munafik, tidak akan kafir, kecuali malah akan dicabut keimanan tersebut darinya. Ya, akan dihilangkan, dicabut darinya yang menyebabkan dia kehilangan keimanan tersebut. Dan demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah keimanan itu kecuali seperti gamis, seperti pakaian. Dia pakai sekali-kali, kadang-kadang dia lepas. Jadi keimanan itu ya seperti gamis, kita pakai, kadang kita lepas, kita cuci ya, nanti pakai lagi yang lain. Ya jadi seperti baju, kemeja, gamis atau jubah kita, tidak selamanya kita pakai. Ya, ini menurut Hasan Al-Basri ya. Tapi tadi kita bilang keimanan itu bertingkat-tingkat ya, kadang tinggi levelnya, kadang rendah. Tapi kadang bisa hilang sama sekali kalau dia jatuh dalam kekafiran dan kemurtadan. Nauzubillah. Ini ada ucapan yang sungguh luar biasa dari Bilal bin Sa'ad radhiyallahu rahimahullah taala, kata beliau, "La takun waliyan lillahi azza wa jalla fil alaniyah wa aduwwahu fis sir." Jangan engkau menjadi wali Allah di alaniyah. Ya, di perkara yang tampak di hadapan manusia, alaniyah. Kita ini wali Allah, ya. Kita ini khusyuk, kita ini hebat. Ya, kita ini hafal Al-Qur'an, kita ini banyak hafal hadis, kita beramal solih, luar biasa. Sedekahnya, bangun masjid dan macam-macam luar biasa. Wali Allah Subhanahu wa taala sudah. Ya, wa aduwwahu fisir, tapi engkau menjadi musuhnya ketika bersendirian, ketika dalam keadaan tidak ada orang yang lain lihat. Ya, kita masih biasa dosa, maksiat. Ya, ini ya. Kita musuh Allah ketika sendirian. Tapi di luar Masya Allah luar biasa. Ya, kebaikannya ditahu sama orang semuanya. Ya, ini memang sangat berat sekali ini. Ya, sangat berat sekali. Kita ya pribadi Masya Allah merasakan sekali dalam sendiri, bahkan di rumah saja. Padahal ada istri, ada anak, kita kadang masih terjatuh dosa dan kemaksiatan. Teman-teman akrab itu biasa. Ya, tapi kalau bukan teman akrab kita, lihat orang lain, wah, ya kesolihannya, kebaikannya luar biasa. Tapi di rumah ketika sendiri jatuh dalam dosa dan kemaksiatan, dan kita itu anggap itu biasa. Ya dalam keadaan para ulama dahulu, ya dosa kecil itu, ya kata para sahabat ya, atau tabiin saya lupa nama beliau, ya kami melihat, ya kalian anggap ya itu kata beliau zaman tabiin ya, kalian melakukan sesuatu perkara dosa, ya yang kalian anggap itu kecil sekali, ya sehingga saya kecil dari rambut kah atau dari semut. Tetapi kami di zaman para sahabat Rasulullah SAW melihat perkara tersebut, dosa tersebut sebagai mubiqat, perkara yang membinasakan, perkara yang menghancurkan. Tapi kalian anggap remeh saja, anggap biasa. Tapi kami di zaman sahabat dulu itu perkara yang sudah luar biasa ya. Masya Allah. Jadi keimanan ini, kemunafikan itu ada dua, ya. Kemunafikan i'tiqadi, keyakinan, disebut nifak akbar, nifak besar yang mengeluarkan dari Islam. Itu tadi menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekafiran, menunjukkan apa keislaman. Adapun nifak, ya ada nifak amali, nifak amalan, disebut nifak asghar yang tidak sampai keluar dari Islam. Itu bentuk-bentuk amalan disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr ya tentang ya ayatul munafik salasah, ya tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, jika dia berbicara dia berdusta.
Wa idza tumina khana, jika dia diberi amanah dia khianati. Wa idza khasama fajara, jika dia berselisih dia fajir, dia melampaui batas, ya dia berlaku zalim. Ya, ini nifaq amali, nifaq amalan. Kalau dia terkumpul padanya semuanya, ya dikhawatirkan dia menjadi munafik murni. Ya, ini amalan, dia merupakan jalan-jalan menuju kemunafikan. Jadi dia sudah terbiasa dosa dan kemaksiatan, ya, dusta, berkhianat, ya, berlaku zalim ketika berselisih. Ya, ini kalau dia sudah biasa lakukan, itu merupakan jalan menuju ke kemunafikan yang besar yang menyebabkan keluar dari Islam, naudzubillah. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT untuk dihindarkan terus-menerus dari berbagai bentuk kemunafikan yang besar berupa amal, yang besar yaitu berupa keyakinan yang mengeluarkan dari Islam, maupun yang kecil berupa amalan-amalan yang menyebabkan dia terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan terus-menerus sehingga naudzubillah bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya, kita berdoa kepada Allah untuk mengistiqomahkan kita di atas ilmu, di atas amalan soleh, ya, di atas dakwah, di atas kesabaran, dan mengumpulkan kita semua di surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Ya, mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan, masih banyak, ya, ada beberapa ucapan para salaf yang menjadi teladan kita tentang perkara ini. Tapi mudah-mudahan ini cukup, ya, dan memberikan motivasi bagi kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala perkara yang kita khawatirkan. Ya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kekhilafan datang dari saya sendiri syaitan. Astagfirullahaladzim li wa lakum subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.